Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini Jumat 23 Juni 2023 LPK Kaina Indonesia genap berusia 6 tahun. Semoga kiprah kita selama 6 tahun ini membawa keberkahan, kemudian bisa lebih membantu lagi pemuda dan pemudi Indonesia untuk bisa berangkat ke Jepang serta kembali lagi ke tanah air untuk membangun bangsa dan negara ini. Dalam merintis LPK Kaina Indonesia, hambatan pertama yang besar itu adalah mengenalkan program pemagangan ke Jepang bagi masyarakat yang masih awam. Mereka masih merasa bahwa hambatan yang kita hadapi dalam mengembangkan lembaga pelatihan kerja Kaina Indonesia ini karena spesifikasi dari permintaan perusahaan-perusahaan Jepang itu sangat tinggi, sehingga rekrutmen serta seleksinya itu sangat ketat sekali. Dari 2018 sampai dengan 2023 di 6 tahun Kaina Indonesia ini ada sekitar 2.000 peserta magang yang sudah kami bantu diberangkatkan melalui sending organization yang merupakan mitra dengan kami. Kaina tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas sehingga perusahaan-perusahaan Jepang itu sangat berminat dengan hasil didikan lembaga pelatihan kerja Kaina Indonesia. Hambatan pasti ada saja, terutama mereka-mereka yang tidak mempunyai kesiapan mental. Hambatan yang paling utama itu adalah homesick. Artinya mereka sangat rindu kampung halaman karena perbedaan budaya antara Jepang dan Indonesia. Kurikulum serta silabus kami adopsi dari Jepang, sehingga di dalam pelatihan di LPK Kaina Indonesia itu merupakan hal nyata seperti yang akan nanti mereka hadapkan di Jepang, sehingga ketika berada di Jepang mereka akan siap untuk masuk ke dalam dunia usaha dan industri. LPK Kaina Indonesia di tahun 2023 ini itu memiliki 15 instruktur ataupun guru serta 10 staf administrasi. Dalam rangka mempertahankan kualitas, mereka memiliki latar belakang yang sama, yaitu merupakan ex-magang dan juga berpendidikan sastra Jepang. Untuk masyarakat yang ingin bergabung, terutama dalam program pemagangan ke Jepang, yang pertama kali harus diperhatikan adalah prosedur. Di 2023 itu tindak pidana penjualan orang itu kan sangat marak sekali. Oleh karena itu masyarakat juga LPK harus benar-benar mematuhi prosedur tersebut sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyimpang. Keluarga Mas Ruri Channel, LPK Kaina Indonesia hari ini memijak 6 tahun jejak keberhasilan merintis perekrutan, pendidikan bahasa Jepang dan penyaluran pemagangan dan bekerja di negeri Sakura. LPK Kaina Indonesia merupakan lembaga pelatihan kerja yang memiliki izin untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan bekerja di Jepang. Berbeda dengan lembaga kursus, lembaga pelatihan kerja LPK Kaina Indonesia lebih menitik beratkan target output pelatihan berupa keterampilan yang berguna bagi peserta saat memasuki dunia kerja. LPK Kaina Indonesia berkonsentrasi sebagai jembatan penghubung menyalurkan tenaga kerja ke Jepang berbasis skill dan jasa ketenagaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang memegang peran penting dalam kehidupan. Semua orang perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghidupi keluarga misalnya, saudara-saudara, membeli bahan yang diinginkan, memenuhi impian. Pendek kata, semua membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan ada banyak orang Indonesia yang tidak dapat mencari uang karena kurangnya pekerjaan. Bekerja di Jepang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Di akhir tahun 2020, jumlah pekerja asing di Jepang tercatat 1,7 juta.
sebagian besar pekerja berasal dari Tiongkok dan Vietnam. Tetapi kemudian, berbalik arah, orang Indonesia memegang tampuk kekuasaan lebih menarik perhatian perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka yang bergabung dengan program ini tidak hanya menghasilkan uang banyak, tetapi juga mendapatkan keterampilan bahasa Jepang dan keterampilan kerja. Setelah menyelesaikan program tersebut, beberapa dari mereka menggunakan uang yang mereka miliki untuk memulai bisnis mereka sendiri, dan yang lain menggunakannya untuk membahagiakan keluarga dan mencari pekerjaan di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Semakin banyak orang mengikuti program pemagangan atau bekerja di Jepang, semakin sulit untuk lulus. Jadi mengapa Anda tidak mencobanya selagi masih muda? Anda akan mendapatkan uang, keterampilan, bahasa, dan banyak pengalaman. Satu dari sekian banyak LPK yang banyak diminati di Indonesia saat ini adalah LPK Jepang. Sesuai dengan namanya, LPK Kaina Indonesia merupakan lembaga pelatihan kerja dengan bidang keterampilan bahasa dan budaya Jepang. Peserta akan dilatih bahasa Jepang dari dasar hingga level percakapan sehari-hari. Selain itu, peserta juga akan dilatih kemampuan lain yang dibutuhkan dan berguna saat bekerja di Jepang. Program magang teknis adalah program di mana para pekerja muda dari berbagai negara memperoleh keterampilan dalam pekerjaan dan industri di Jepang. Setelah kembali ke negara asal, keterampilan yang telah diperoleh dan dikuasai dapat berguna bagi pengembangan ekonomi dan industri di negara asal. Dengan kata lain, program itu adalah program pendidikan sumber daya manusia yang memiliki tujuan memberikan kontribusi kepada pengembangan industri di berbagai negara melalui pengalihan teknologi Jepang. Pada dasarnya, lama program magang teknik ini terbagi menjadi 3, diantaranya 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Namun kebanyakan saat ini adalah 3 tahun. Tidak diperlukan sertifikat, bahasa, dan skill. 68 bidang pekerjaan dapat dipilih sesuai dengan apa yang menjadi job di perusahaan. Tokutei Ginnou atau SSW. Program ini merupakan program baru yang dikeluarkan pemerintah pada April 2019. Berbeda dengan program magang teknik, status peserta program ini bekerja bukan magang. Lama program 5 tahun dan bisa diperpanjang hingga 5 tahun berikutnya. Untuk kategori pekerja tertentu, diperlukan sertifikat bahasa dan skills. 14 bidang pekerjaan bisa dipilih. Jangan sampai peluang yang sudah di depan mata ditinggalkan. Ayo segera bergabung ke LPK Kaina Indonesia. Happy anniversary tahun ke-6 untuk LPK Kaina Indonesia. Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu, pilihlah LPK yang bukan hanya mengajarkan mereka untuk terampil dalam bekerja, tapi juga membawa misi khususnya dalam moralitas, akhlakul karimah, sehingga mereka ketika berada di luar sana, di luar negeri khususnya di Jepang, bukan hanya pandai bekerja saja, tapi juga bisa menjaga akhlakul karimah dan agama dan bisa menjalankannya, sehingga dua-duanya menjadi kebanggaan kita bersama. Keluarga Mas Ruri Channel untuk semua keluarga Indonesia.